Bincang kali ini kita akan mengangkat tema mempertahankan dominasi DKI di PON Papua dari cabang senam ritmik. Sebelum kita memulai acara, kita akan memulai dengan yel-yel KONI DKI. Saya akan memandu. Salam olahraga Jakarta dan Papua. Terima kasih. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pelatih senam Ibu Megaka. Ini adalah pelatih yang sangat senior di cabang olahraga senam yang sudah puluhan tahun melahirkan atlet-atlet berprestasi DKI dan terus nasional dan internasional. Nah, bersama beliau ada atlet Nabila Evandias Tiara. Ini juga udah lumayan berprestasi di tingkat nasional maupun DKI. Ibu Mega, saya akan bertanya yang singkat dulu. Bagaimana persiapan PON sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Persiapan PON untuk Papua hari ini agak sedikit galau buat saya sebagai pelatih. Dikarenakan 10 bulan kita betul-betul tidak bisa latihan di luar-luaran. Dikarenakan gol memang fasilitas dari pemerintah itu tidak boleh dipergunakan. Januari, November, Desember kita masuk, alhamdulillah kita mulai lagi dari bawah. Januari minggu pertama kita juga berlatih mau meningkat, ternyata di lockdown lagi. Nah, itu juga menambah galau saya. Dan baru awal Februari kita insya Allah ke depan tidak ada lagi lockdown, dan saya sebagai pelatih berusaha semaksimal semampuan. Ini mengganggu periodisasi latihan nggak dengan cara begini? Sangat mengganggu. Terutama menghitung peaknya ya? Iya, sangat mengganggu. Dikarenakan kami biasa sebelum pandemi itu 5 season 1 race, 5 season 1 race dan 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kita 10 season kali 4 jam. 1 minggu itu 40 jam. Bisa dibayangkan 1 bulan itu 160 jam. Sementara kemarin pandemi di rumah masing-masing itu mungkin drop sampai 50%. Ala-ala gitu. Latihannya ala-ala. Iya, sesuai kondisi rumahnya masing-masing. Nah, Bu, bagaimana menyiasati, kan ada kekurangan, ketimpangan gitu yang tidak sesuai lah dengan apa yang sudah dibuat oleh pelatih gitu. Tentu harus kita siasati supaya ini bisa mencapai target gitu. Gimana, Bu? Bisa kita kembali. Kalau memang kami senang diberi kesempatan kembali untuk persiapan khusus, saya inginnya terus terang saya itu berlatih di luar. Di Uzbekistan itu 2-3 bulan. Kenapa? Satu, kalau di Jakarta saya takutnya ini kan pandemi, saya nggak tahu kapan berhenti. Pasti itu naik turun tutup buka, berarti saya nggak tahu apa-apa. Tetapi kalau saya sudah ada sambil training camp di luar, saya juga sekalian latih tadi. Insya Allah itu saya bisa mengejar lagi aku. Di Uzbek nggak tertutup ini masalah dari bulan November, Desember, federasinya Uzbekistan. Mereka sudah siap menerima. Malah saya terlibat terus Desember, Januari sampai Februari. Ini juga bagaimana kabarnya, kapan kamu ke Uzbek? Dan saya jawab, mohon maaf, tetap saya punya program ke Uzbek, tetapi belum ada tanda-tanda dari pemerintah dan KONI DKI Jakarta. Baik, Bu Nega. Saya akan ke Nabila. Nabila, bagaimana persiapan dalam kondisi pandemi sekarang ini? Alhamdulillah masih bisa berlatih walaupun dengan keterbatasannya kan. Di hall juga mulai dibatasi dari kuota jumlah orangnya dan waktu latihannya juga, tapi tidak menutup kemungkinan tetap kita berlatih itu sesuai dengan kapasitas maksimal kita masing-masing. Jadi tetap kita berlatih yang kita bisa, yang kita mampu.
gitu. Hmm. Selama ini prestasi Nabila di senam sudah sampai tingkat mana? Alhamdulillah 2016 lalu di PON Jawa Barat Nabila mendapatkan 4 emas. Hmm. 4 emas, dan PON 2012 Riau itu pertama kali PON Ya. dapat 3 emas 1 perak. Oh. Terus SEA Games 2017 dapat 2 perunggu. Terakhir pertandingan Kejurnas Prapon 2019 masih menyandang mendapat 4 medali emas. Baik. Ibu Mega, saya tinggal catatan di Jawa Barat itu prestasi senam ritmik 6 emas 4 perak 1 perunggu. Iya. Kemudian di Prapon 5 emas 3 perak ya. Nah sekarang ini targetnya turun menjadi 2. Kenapa Bu? Dari awal dulu juga sebelum pandemi selalu dari 6 pasti saya targetnya 3. Oh. Dari 5 saya targetnya 2. Nah sekarang nambah 1 jadi target 3. Oh 3 juga. Tapi kita berusaha semaksimal. Iya. Jadi bukan berarti saya target 2 aja, enggak. Pasti di balik itu saya push. Kita sama-sama push. Iya. Sebagai pelatih juga sebagai atlet, push bahwa kita harus do the best. Di Rio sapu bersih ya. Ya, Rio sapu bersih, Jawa Barat bersih. Sapu bersih. Nah mudah-mudahan di Papua juga nanti seperti itu. Insya Allah. Ya. Kalau di Rio 13 emas untuk semua kategori ya dia ya. Betul. Jadi juara umum. Saya juga masih Kemarin Jawa Barat tuh 12. Jawa Barat 12. Ini nggak jauh-jauh banget. Mudah-mudahan nanti ini dari ritmik sendiri kan 6 set medali yang diperebutkan ya. Papua ini diturun jadi 5. Oh jadi 5. 5. Karena masalahnya saya nggak ngerti itu. Jadi tinggal 5. Jadi hanya 1 kejuaraan all around atau serba bisa sama peralat 4 alat. Dan atletnya juga hanya dibatasi. Kalau tidak ada tim maka maksimal itu 2, minimal 1. Bu, masalah peralatan yang digunakan atlet-atlet kita, apakah ada kendala dengan KONI? KONI saya rasa mensupport untuk peralatan. Tapi KONI pun saya rasa tergantung daripada dana yang diberikan dari Dispora. Karena alat kami itu sudah kami lakukan itu 2016. Ya. Sekarang masuk 5 tahun itu ya tambah sulang. Kalau untuk pertandingan pun udah nggak bisa, apalagi kalau internasional sudah tidak bisa. Karena misalnya dada itu ujungnya kecil, lepas, nggak bisa. Kita sticknya, ringnya lepas, nggak bisa dipakai, hook patah, bola kempes. Pita itu kan serabut ya, serabutnya kencang lama-lama mengecil, itu tidak bisa dipakai. Jadi memang luar biasa, kita sangat butuh sekali dalam kecepatan waktu yang tinggi ini. Tapi kan udah ada, kemarin udah ada permohonan ya, sudah berkoordinasi dengan Sarpa. Sudah. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Bu, ini ada pertanyaan sebenarnya bukan dari saya, ini pertanyaan kalau saya bertanya saya jadinya bodoh gitu. Jadi pertanyaan orang awam nih Bu, apa perbedaan antara senam artistik dan ritmik katanya? Iya. Ini biar masyarakat tahu. Betul. Senam artistik sama ritmik itu sangat jauh berbeda, kutub utara, kutub selatan. Kalau senam ritmik itu alatnya tali, sinter, naha, dada, pita. Tapi kalau artistik ada lantai, ada kuda pelana, ada meja lompat, ada ring, ada balance beam, palang sejajar, palang tunggal, dan balance beam. Jadi sangat jauh berbeda. Nah, untuk peralatannya senam artistik itu udah harus dalam 1 tahun. Itu bisa bertahan 5 tahun. Tapi dengan catatan ada rep-repnya terus 5 atau 2 diganti. Peralatannya harus. Ya, kalau ritmik memang judulnya juga peralatan ritmik habis pakai. Nggak bisa menjadi inventaris. Betul. Dan itu yang dan zaman berat. Itu tali-tali itu sampai udah betul-betul kita kumpulkan. Sekarang untuk bukti bahwa ini. Inventarisasi yang sudah dipakai. Tapi kemarin kita bongkar ya sebelum pandemi ya, ada 20 bola kami buat, tapi kami stop. Karena pada nempel-nempel menjadi kendala ya. Buat Nabila ini, Nabila khusus dia apa spesialisasinya?
di bola atau ini apa semua orang? Alat favorit ya. Alat favorit. Alat favorit dia lebih suka di bola sama gada. Oh, Udah nempel banget gitu. oh gitu ya. Gada itu yang kayak main Iya, kayak gitu ya. Terus ada Overall adalah mahir. ya, ini ada lagi pertanyaan dari pemirsa, bagaimana latihan dan menjaga stamina di saat pandemi ini buat Nabila? Oh, buat kebugaran ya berarti. Ya, liburan. Tetap kita seperti biasa minum vitamin, terus kalau ritme itu kan nggak boleh gemuk, jadi kita Iya. tetap harus jaga makan, tapi gizinya tetap terpenuhi. Jadi tetap di masa pandemi ini imunitas kita juga masih kebal, masih Iya. kuat. Jadi kalau bilang untuk makanannya itu ya nggak ada yang khusus ya kan Ega, sebenarnya cuma hanya perlu menjaga porsi makan. Kalau biasanya orang normal, bilang nggak normal kalau orang normal yang bukan atlet itu mungkin makan nasi satu porsi itu kayak satu atau 1,5 centong. Kalau buat ritmik sendiri mungkin hanya 1/4 centong itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, karena kita nggak perlu banyak makan kalori, karbonya tuh banyak. Itu nggak Nutrisinya penting. perlu. Pokoknya yang terpenting nutrisi gizinya tuh cukup. Nah, Nabila udah berapa tahun main di senam? Bella tuh dari kecil masuk tuh 98. 1998. 1998 waktu itu 4 tahun, 4,5 tahun mau 5. Ini ya, Bu. Apa namanya, ini bakat turunan nggak apa? Orang tua jadi pesenam juga? Orang tua enggak. Enggak. Terus bagaimana menemukan mereka ini? Nabila ini dulu yang mana Ini berangkat? sebenarnya rezeki kalau buat saya. Ah, Tidak, saya tanpa dicari, tapi mereka mencari kami. Jadi itu Oh. buat saya. Ah. Saya tahu itu ada dua kayak anak kucing itu. Ada Carla Febri Iya. sama Nabila. hmm. Itu anak, saya tanya ke mamanya, mama, ya biarlah Kanega, biar ini daripada di rumah loncat apa di sini. Oke, saya ikutin. Kenal di sini. Hmm. Sampai sekarang Hmm. dia dengan Dinda, dengan Karlin, Ya. angkatan kemarin Fortnite. Itu sangat tekun, disiplin, keinginannya keras, ambisinya ada. Hmm. Jadi support doa dari orang tua ada, sehingga kami sebagai pelatih juga, Hmm. woi ini anak bisa jadi nih. Nah. Wah, tantangan buat kita, bisa jadi. Nah, Bu, ini kalau dilihat populasi atlet senam DKI ini, seberapa kompetitornya mereka di tingkat bawah ini untuk masuk menjadi atlet Prada misalnya? Cukup banyak kah? Ya, sebetulnya kami kan punya klub diajak gitu. Hmm. Kami lagi selama pandemi bubar. Jadi bibit-bibit kami yang sejumlah 250 orang Iya, iya. itu habis. Bisa Harus sekali. total. Sehingga yang kami termasuk pada POPB ada Hmm. POP 8 atlet kuotanya, Hmm. lapis 1, lapis 2, 7. Ya. Itu yang sedang kami. Masih di, iya, Ya. masih di Nah, tadi rawat. ada juga yang online klub ada 8 orang. Hmm. Nah, itu ada 5 yang bagus. Hmm. Nah, itu saya bina terus dengan teamwork karena saya Ya. punya tim dengan mantan-mantan atlet dan Ya, mereka. Nah, mereka yang di luar Platda ini bagaimana, Bu? Ada sistem apa namanya subsidi kah kalau untuk latihan mereka? Di luar Pelada, di luar PPOB, Ya, PPOB juga ya. PPOB berarti kan untuk belajar ya. dengan Dispora, Hmm. PPOB juga ada Dispora Ragunan, terus Pelada 1, 2, 3 ya dengan koninya. Di luar itu kurang lebih cuma 10 orang, jadi mereka sendiri ya di private ya, Ya. tentu ada fee. Oh, gitu ya. Iya. Ya ada, Cuma ada ya, apalah gitu ya. ya hilangnya banyak ya. Kasih 100 orang ya. Iya. Tapi nggak pakai klub itu ya, Bu? Yang Klub. 200 ya? Masa di klub? Ibu naik Ya, kasih. kami di bawah Pemprov Persani DKI. Oh, begitu. Kita legalitasnya ada, Hmm. notarisnya ada, seperti Gaprila, Eva Butar-Butar, Iya. ada Jonathan, Masih juga ada, ritmik klub juga, kami ada legalitasnya. Sesuai persyaratan dari Pemprov Persani. Indriadi ya pelatih juga? Endriadi pelatih juga, Pelatih juga. nah atletik putra. Hmm. Kebetulan dia sama-sama dengan Eva Butar-Butar juga. Baik, saya ke Nabila. Nabila, Ya. ini kan sehari-hari ini kan Nabila berhijab gitu ya. Iya. Tapi kan senam itu kan identik dengan pakaian yang sangat minim gitu ya.
Nah ini kalau di dalam pertandingan resmi, Nabila tampilnya seperti apa? Pakai stocking kah atau memang aturan Kalau seperti yang di memang peraturan FIG itu belum ada yang merujuk ke hijab ya kan. Jadi tetap dengan peraturannya dengan pakaian leotardnya. Kalau memang bisa pakai legging ya, tapi enggak. Legging ya, terlalu pakai legging. Bukan legging, stocking. 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 Nah, dengan satu warna kulit. Oh, Begitu warna brekelnya hmm. jadi ya. Iya. ngikutin sesuai dengan peraturan. Jadi ya mau nggak mau harus. Dalam kondisi itu ada rasa risihnya nggak sih Nabila sebagai atlet dalam pertandingan atau lomba gitu? Sejauh ini sih nggak ada. Nggak Karena emang udah dari kecil kita dilatih Udah seperti terbiasa. itu. Ya, sudah terbiasa, sangat terbiasa. Insya Allah. Alhamdulillah Hmm. sih. Ini kan Nggak kita ada sih. karena kita berada di negara yang Iya. mayoritas Muslim kan itu agak sensitif gitu kan? Betul. Satu juara Islamic Center itu nggak pernah diadakan. Ada Senam, artis senam kita, artis putra. artis Iya. kita waktu Palembang saya ikut. Iya, Ah. gitu. Kalau kita emang enggak. Tapi banyak sih negara Islam kalau kita kejuaraan di Eropa Iya. atau di Eropa dan Jepang apa juga mereka sama seperti Nabila dari Turki, Iran apalagi itu berhijab tapi Iya. kalau bertanding ya seperti dia. Iya. Oh nggak mau ya Bu? Iya, karena memang satu peraturan, kedua memang habit ya. Dari Iya. kecil memang sudah dididik. Ah. Bu, Nega ini kan Ibu ini sudah cukup karatan ya di senam. Sangat karatan Sangat karatan. dan sangat gila. Apa sih yang belum tercapai dalam karir Ibu sebagai pelatih di senam ini? Saya rasa kalau dalam karir mengajar, membuat, membina prestasi, saya kurang lebih udah dari tahun 90 ikut PON. Berarti berapa belas kali PON, Iya. saya itu sangat puas gitu. Karena setiap PON dari mulai generasi Bini, Feby dan Tuli juara umum juga 6 Mas, Iya. cuman kita lepas itu 2000 sama 2004. Ya, kenapa lepas? Karena bukan ke junior. Nah, seperti ini Nabila. Nanti kan 4 diambil 2. Iya. Nah, ini senior elit, 2 senior elit ini baru senior. Nah, ini berarti untuk PON perdana. Iya. Dari 4 tentu saya seleksinya saya mau adil sesuai prestasi. Makanya selalu saya keluar biar wasit keluarlah yang menilai. Iya, iya. Jadi tidak ada prediksi karena kesayangannya taruh enggak semua berdasarkan. Tergantung kemampuan ya. Iya. Artinya nggak ada pilih-pilih, nggak ada tebang pilih. Semua anak saya. Iya. Semua kesayangan saya. Iya. Marah ya marah, tapi saya normal. Rata-rata atlet senam ini selalu dikawal sama orang tuanya itu. Awal itu SD, ya karena kalau SD ditunggu. Kalau SMP udah antar jemput. Oh gitu. Ya. SMA mah udah tahu sendiri lah. Udah suka-suka. Iya, aja nggak mau. Mau. Iya. Kemana-mana udah. Nah, Nabila prestasi yang belum tercapai nih yang dikejar nih sampai ke tingkat apa yang belum yang dicita-citakan gitu. Kepengennya kalau prestasi untuk di senam ritmi untuk yang terdekat dulu nih ke PON tetap bisa mempertahankan peringkat yang sudah pernah tercapai di 2016 lalu. Dan kalau mimpinya tuh pengen ikut SEA Games sebetulnya dan bisa mendapatkan medali emas. Karena kemarin terakhir dapat 2 perunggu ya katanya. Pengen bisa dapat medali emas di SEA Games. SEA Games Vietnam kan tahun ini ya, Pak? Iya. Masuk di Planas nggak? Jadi gini, punten gitu. Jadi pas saya dipanggil oleh PB, Iya. Nah, dan UITA itu sudah dengan mereka sudah argumentasi, argumentasi lawan iya. ya belum itu yang melakukan pertanyaan itu 5 orang. Pada prinsipnya dari tim
PPOM ya. Ya. Pada prinsipnya setuju dulu, setuju dulu untuk dipilih ke Vietnam. Hari haknya mereka akan membantu untuk akomodasi dan sebagainya bagi kita. Tetapi untuk yang sekarang ini kita seolah ya latihan sendiri, latihan sendiri. Maksudnya latihan sendiri aja, nggak ada ikatan SK apapun dengan tim sipil. Gitu ya. Baik, ini saya mau mulai ada pertanyaan dari pemirsa. Jika ingin menjadi atlet senam ritmik Jakarta, bagaimana caranya, Bu? Nah, ini mungkin tadi sebenarnya udah bicarakan. Bisa. Biasanya orang tua kan belum tahu. Ini kan mencari bibit ini. Iya, mencari bibit. Nah, biasanya para orang tua itu kan dari mulut ke mulut. Sebelum pandemi ya. Nah, tetangga nomor satu itu para tetangga. Cuma kadang-kadang se-RT. Dia kan datang semua. Apalagi yang udah berhasil. Anak gua udah anu, anak gua dia dapat rezeki gitu. Nah, jadi pembibitannya dari situ. Karena kalau iklan ya komisi akan tapi itu semua karena Allah aja. Mereka pernah saling bicara, saling ngobrol, saling apa gitu. Apalagi kan karena kan udah punya ide, punya apalagi itu buat tua itu sudah langsung mereka suka, nah itu saling berikan. Tapi dengan cara itu ternyata efektif ya, mencari bibit-bibit atlet. Iya bibit-bibit itu. Makanya sekarang saya mau dikolek bang. Saya kembali lagi pada Nabila. Kalau sampai umur berapa Nabila pengen jadi atlet senam? Apakah pengen nanti jadi pelatih juga ngikuti Bu Nega? Sampai atlet berapa sih, pokoknya selama masih bisa berprestasi, masih bisa memberikan terbaik untuk DKI dan Indonesia sih, insya Allah pengen masih terus lanjut. Dan jika memang sudah waktunya, jadi ketika junior juga sudah mulai bermunculan gitu kan, udah bisa misalnya udah bisa apa sih nyaingin kakaknya nih, udah bisa balik kakaknya nih, oh ya sudah, berarti Bella sudah harus menyerahkan jabatan gitu. Dan itu iya betul. Bella juga rencana memang setelah jadi atlet ini akan menjadi pelatih seperti kan. Sekarang umur berapa? 26. Bentar lagi lah. 28. Keluarga. Kalau dapat keluarga mungkin lebih baik jadi pelatih ya Bu. Lebih enak, masih banyak junior yang mau naik gitu. Baik, pemirsa, sampailah kita di ujung acara dalam bincang-bincang 30 menit bersama cabar senam ritmik. Nah, ini ritmik ini memang dari dulu saya ikuti dan selalu mendominasi pada setiap PON. Kita harapkan di PON Papua nanti tetap menjadi raja, bisa membawa medali emas bagi DKI. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan menutupnya dengan wal-wal kembali. Saya pamit, kita sama-sama ayo. Olahraga Jakarta, PON Papua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita sudah selesai.